Well, hari ini kita akan bahas saham dalam topik Trading Lab. Jadi kalau teman-teman pernah bertanya, mungkin akhir-akhir ini, sebulan terakhir ini, Trading Lab kemana ya? Kan kalau dulu kan lagi masa PPKM, kita bikin Trading Lab siang-siang. Lalu setelah itu udah mulai agak normal, kita bikin agak malam. Tapi kali ini kita akan coba untuk gabungin antara Trading Lab dengan IG Live. Nah, biar apa? Biar teman-teman langsung sekali dapat, nggak perlu ganti hari untuk dapat rekomendasi tips dan trik gitu. Oke, nah hari ini kita akan bahas Trading Lab-nya mengenai Bank Digi. Apakah ini waktunya bank digital kembali bergerak positif? Nah, di sini kita nggak bicara mengenai fundamental, no. Kita nggak bicara mengenai sentimen, enggak. Kita nggak bicara mengenai valuasi, enggak. Saya di sini bicara berdasarkan data. Dan berdasarkan data itu kalau di stock market adalah dari pergerakan harga sahamnya. Nah, pergerakan harga saham yang terbentuk dalam waktu, let's say, katakanlah dalam waktu setahun terakhir ini, di mana teman-teman melihat mungkin harga saham bank-bank digital itu udah turunnya itu dahsyat ya, dahsyat banget ya. Turunnya udah kayak harga saham, udah kayak harga batu akik zaman dulu gitu loh. Batu akik, masih ingat aja batu akik ya. Dulu harga tinggi, sekarang tinggal 20%-nya, 15%-nya, dan itu benar-benar parah sih gitu loh, parah. Nah, jadi dalam waktu mungkin sekitar 2 bulan terakhir ini kita memantau pergerakan saham-saham yang nggak banyak diomongin orang. Semua orang ngomong batu bara, semua orang ngomong nikel, semua orang ngomong apalagi gas dan lain sebagainya. Kita juga yes, kita fokus di beberapa saham tersebut, tapi kita juga selalu melakukan screening, teman-teman. Selalu melakukan screening agar kita ngedapetin saham yang belum banyak diomongin orang. Dan kebetulan yang kita temukan ini bank digital. Jadi gimana peluangnya? Nanti kita akan bahas di sini. Satu hal yang teman-teman perlu lihat sini adalah saya intermezzo sedikit. Saya nggak akan membawakan fundamentalnya. Oh, Bank Arto, oh Bank Neocommerce, oh Bank BNBA dan lain sebagainya, itu prospek segala macam. Teman-teman sadar bahwa itu semua hanyalah omongan di depan dulu. Oke, omongan oleh para pelaku market yang percaya bahwa banknya akan bagus. Tapi faktanya adalah teman-teman harus lihat. Coba ya, saya mau buka saham misalnya Arto. Ini kita nggak sebut mana yang lebih jelek, mana yang lebih bagus ya. Tapi kayak Arto. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sekitar overview-nya sedikit, bahwa harga Arto itu dari level 19.000 sekarang sudah 4.800, artinya minus 75%. Oke, ini Arto. Lalu ada lagi BBYB, kedua yang paling beken setelah Arto. Dulu BBYB itu harganya itu 2.900, hampir ya. Ya, 2.900 BBYB. Sekarang harganya 800-an. Turun 70% dari tertingginya. Lagi yang lain. BNBA. Kita lihat yuk. BNBA. Wow, dulu BNBA itu pernah sampai 4.800, teman-teman. 4.800, sekarang harganya 1.400. Minus 70% lagi. Gila. Apa lagi dong? BBHI. Ini kan lebih dalam gak ya? Dulu BBHI pernah 8.000, kemarin terendah sempat 1.500. Artinya minusnya adalah 80%, teman-teman. Dari titik tertinggi itu turun 80%. Jadi ketika kita bicara mengenai prospek, kita harus bicara mengenai pergerakan harga. Kalau kita bicara mengenai fundamental yang udah jadi dengan pembagian dividen, silahkan kita bicara valuasi. Tapi selama itu masih prospek, Anda harus pantau pergerakan harga. Gitu ya. Karena nggak lucu nih, Anda beli saham di 8.000, sekarang harganya 1.500, 2.000. Ketika balik ke 8.000 lagi, syukur-syukur, tapi saya nggak bilang itu akan terjadi, bukan. Kita analisa dulu ya. Ketika itu terjadi, Anda cuma balik modal, sedangkan orang lain untung gede. Nggak lucu, teman-teman. Nggak lucu. Oke, kita akan bahas di sini. Kita akan lihat saham-saham teknologi bank, oke? Bank digital.
kita lihat di sini. Mana dia ya? Oh, belum nongol. Nih, saya datengin di sini. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Lalu dinaikin biar lebih rapi. Lalu saya kecilin. Ini teman-teman kalau ngelihat grafik ini adalah profit trader mode. Tapi kita akan bahas di sini umum dulu pakai moving average. Oke, kita buka masuk ke Arto. Wait. Sebelum Arto kita lihat composite dulu deh. Kita lihat composite dulu. Ini coretannya banyak banget. Gimana ngelihatnya? Hapus semuanya. Hilangkan semua gambar. Lalu hilangin moving average. Semuanya dihilangin. Kalau bisa Anda analisa tanpa indikator itu lebih bagus daripada memakai indikator. Apalagi indikatornya dicari-cari. Teman-teman, singkat cerita. Ini adalah IHSG. Kelihatan bentuknya apa? Kalau nggak terlalu kelihatan, saya ganti jadi 30 menit. Udah mulai kelihatan nggak bentuknya itu apa? Oke? Kelihatan ya di sini ya. You know what I mean ya. Ini adalah inverted head and shoulder. Nah, di daily seperti ini. Udah seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Ini adalah range konsolidasi dari katakanlah IHSG. Oke? Seperti ini. Gimana dong? Arahnya nih mau naik ke atas atau mau turun ke bawah? Pasanglah MA 500. Sorry, MA 200. Maka posisi harga yang berada di atas MA 200 menunjukkan tendensi harga naik ke atas. Tambahin dengan MA 50 dan 100, maka kita lihat bahwa IHSG sedang berdalam konsolidasi yang jika bisa melewati neckline dari inverted head and shoulder, maka arahnya adalah ke all time high dia. Gitu ya, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bank digital. Kita mulai dari Arto dulu yuk. Dari Arto dulu. Waduh, oh my god, Arto. Parah banget nih harga sahamnya. Teman-teman lihat ya, Arto nih ya. Arto. Ini tadi saya kasih tahu di sini. Dari harga 19.500, dia turun sampai 4.400. Teman-teman, ini gila loh. Kalau kita asal beli, nggak cut loss, masih tetap simpen, invest, 1,9, 19.000 ke 4.000, itu teman-teman kayak beli mobil 1,9 miliar, dalam setahun jadi tinggal 400 miliar. Gitu. Beli Audi aja nggak seburuk itu harganya. Gitu teman-teman. Anda mau beli apa? 1,9 miliar, 1,9 miliar mungkin Anda beli BMW seri berapa ya? BMW seri 7? BMW seri 7, woi saya mau beli dong BMW seri 7 1,9M setelah diskon bla bla segala macam. Dalam setahun dikirim, kan namanya mobil Eropa tuh kan indahnya lama ya akhir-akhir ini ya. Nah, datang-datang mobil 400 juta. Apa itu? Innova Venturer. Pak, kan saya kasih yang paling tinggi Pak, Innova Venturer. Tetap aja sama BMW seri 7 paling murah pun juga nggak sebanding. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau coba lihat di sini secara moving average. Oke, ini saya hilangin volume dulu. Secara moving average, tidak ada yang bisa diceritakan di saham Arto seperti ini. Yang bisa kita lihat di sini adalah tren minornya. Ini udah mulai patah. Tren turunnya, oke? Tren turunnya udah mulai patah. Artinya ada tendensi dia naik kurang lebih ke arah sini. Oke, MA 50-nya atau previous high-nya 5.900. Ini lumayan loh. Naiknya berapa nih? Ini naiknya mungkin kurang lebih 19%-an. Oke, nah tapi inilah kenapa kita itu menggunakan modul khusus di TradingView. Ini bikinan kita untuk membantu nyolong start dari analisa teknikal yang konvensional. Nah, disinilah kita gunakan profit trader modul di sini teman-teman. Jadi di sini tentu bisa lihat apa? Tentu bisa lihat di sini nih ya, oke. Tentu bisa lihat di sini bahwa trend colornya dari merah mulai merah terus nih ya, ini bagus nih, merah terus deh, semerah-merahnya, macetnya tuh habis-habisan deh gitu loh. Nanti ketika udah muncul putih, ini akan sangat menarik. Oke, ini pertama. Kedua, low yang ditandai dengan garis merah solid ini mulai naik teman-teman. Mulai naik, ini menunjukkan buyersnya sudah lebih punya minat beli. Maka nextnya apa? Nextnya adalah Arto harus bisa menembus garis biru yang ada di sini. Oke. Kalau dia bisa melewati ini, maka targetnya adalah ke
sini. 6.900. Artinya upside-nya adalah dari titik breakout ke swing high. Ini kita sebut swing high ya. Adalah 33%. Yang mana kalau kita pakai technical umum, ini nggak terlalu kelihatan nih. Kita akan lihat di sini atau di MA50 tapi tidak di level 6.900 ini. Tapi Anda boleh kok. Kita boleh kok. Teman-teman boleh untuk menggunakan, udah deh saya mau cari titik tengah deh. Di mana? Antara previous high dengan MA50 silakan juga. Gitu. Tapi untuk guideline-nya adalah targetnya itulah ke sini. Oke? Nah, ini menarik karena apa? Karena setelah turun panjang seperti ini biasanya kalau dia udah bisa bottoming, kalau dia udah bisa sideways di bawah, ini biasanya kalau naik lumayan oke. Ini salah satu kenapa kita ngebahas topik bank digital dulu di hari ini, gitu. Oke, abis Arto apa? Abis Arto yang beken kedua adalah BBYB. Saya balik ke MA dulu deh. Kalau pakai MA nggak kelihatan teman-teman, nggak kelihatan. Kalau Anda pakai MA, Anda baru nunggu di MA 200 mungkin baru beli di situ ya. Jadi ini kendalanya. Nah, kita gunakan profit trader modul di sini. Saya delete dulu ininya. Maka oke, ini mulai kelihatan nih. Lihat nih ya. BBB yang turun banyak seperti ini. Trend color dari biru jadi merah muda, jadi merah tua. Ini artinya teman-teman bayangin kayak Google Maps deh. Kalau udah merah tua itu artinya aduh lu kalau bisa gak usah keluar rumah deh, gak usah pergi deh, di rumah aja ngapain macet-macetan gitu ya. Mulai putih. Guys, itu jalan udah mulai sepian nih. Belum lancar-lancar amat sih, tapi dari merah panjang udah mulai putih. Ini merah lagi sih, tapi ini udah putih lagi nih. Ini putih lagi 2 hari, ya kan? Ini kayak indikasinya lu boleh keluar deh sekarang deh. Nah, kalau di saham, lu boleh masuk deh sekarang. Gitu. Tapi, bedanya adalah apa? Bedanya adalah ini. Teman-teman lihat, jarak dari harga ke resisten, ini jauh. Jadi untuk range pergerakan harga di BBB ini relatif lebih sulit dianalisa daripada Arto. Kenapa? Range-nya lebar teman-teman. Kita harus melihat di sini dan kita juga harus melihat di bagian bawahnya. Ini lebar. Jadi untuk breakout nggak ideal, untuk swing trading juga belum benar-benar kebentuk. Tapi boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Spekulatif buy di sini, jualnya di sini. Atau tertinggi di sini. Ini adalah target kenaikan dari BBB. Walau kalau teman-teman tanya, saya rekomend BBB nggak? Technically, saya akan lebih prefer Arto daripada BBB. Oh iya, dari Bu Desi 2121 ada agro. Nanti ya Bu ya, kita bahas agro juga. Oke, BBB not as good as Arto kalau menurut technical. Lanjut. Setelah itu ada banknya Putri Tanjung, BBHI. Nah, ini dia. Teman-teman, kalau saya hilangin indikatornya, ini deh, enggak. Kita balik lagi ke MA biasa. Belum kelihatan banget ya. Belum benar-benar kelihatan sesuatu. Yes, dia menguji MA 50. Tapi kalau melihat bentuk belum kelihatan, belum uptrend. Ini masih di bawah MA 200 nih. Tapi Anda bisa lihat di sini bahwa apa? Pertama, di sini ada pola apa sih? Lihat nih titik-titik biru ini. Titik-titik biru ini adalah level swing high yang jadi alat bantu kita untuk melihat apakah ada referensi sebuah pola. Maka tentu bisa lihat di sini ada pola. Oke deh, kalau nggak terlalu kelihatan saya ganti 30 menit. Tuh, ada pola apa teman-teman? Ya kan? Ini kayak cup and handle versi tajam, tapi di sini ada inverted head and shoulder. Oke? Nah, ini yang profit trader modul tuh ideal dipakai di daily. Maka tentu bisa lihat di sini apa? Tentu bisa lihat di sini bahwa dari trend color merah panjang di mana harga turun banyak, dia mulai naik konsolidasi di sini. Konsolidasi. Trend color jadi putih, maka kalau Anda pakai Google Maps mau pergi tadinya merah tua, macet, udah lalu nggak usah pergi keluar rumah, udah mulai putih nih. Nah, siap-siap deh. Ganti baju, ambil kunci mobil, pakai sepatu, baru mulai jalan. Oke. Nah, di sini triggernya adalah tunggu dia break resisten di level 2440. Ini dia. Tapi dia ada area resisten swing di 2550. Maka
BBHI ini sebenarnya berpotensi untuk rally kalau dia bisa lewatin titik-titik biru ini menuju previous support yang merupakan resisten 3.300. Tinggi juga ya. Waduh, 35% teman-teman. Anda pilih mana? Arto, BBHI, atau BBYB? Sementara ini, silakan tulis di kolom komen. Saya akan lanjut. Oke, ini adalah BBHI. Lalu setelah itu, ya dari Pak Denny Permana disebut adalah CNH, Cup and Handle. Wah, pokoknya peserta IG Live Gallery Saham tuh pinter-pinter semua. Ditanya pola apa, jago pokoknya. Mantap banget. Oke ya, lanjut ini setelah BBHI, kita akan masuk ke bank digital lainnya. Ini nggak terlalu liquid sih, BNBA. Mari kita cek BNBA. Secara MA ya nggak gimana-gimana. Secara profit trader juga belum terlalu menarik ya. Ini resisten, masih renggang. Kita sebut masih renggang. Kalau renggang tuh nggak menarik. Masih renggang dengan resist swingnya, masih renggang dengan resist swing yang lainnya. Ini nggak terlalu menarik. Beda nih sama BBHI nih. Nih, coba lihat nih. Kalau BBHI, teman-teman lihat nih. Resist trendnya ini. Oke. Itu udah agak deket nih sama resistance swing. Nah, jadi ini lebih enak nih ketika breakout sekaligus. Itu lebih bagus daripada BNBA yang udah break ini, PR-nya ke sini, capek deh. Gue pengen cepet lulus. Gak mau yang neko-neko, yang birokrasi tinggi. Istilah gitu. Coba kita lihat Arto ya. Nah, Arto ini gimana? Arto ini minim garis. Oke? Maka PR dia adalah hanya menembus biru. Nanti next targetnya adalah ke sini. Ini berapa persen tadi? 35%. Wih, kayaknya 35% semua nih. Oke, lalu habis itu BBYB. Nah, BBYB gimana? Nah, BBYB ini deket nih di atas. Di sini. Nih. Di sini. Tuh, ada garis di sini sama di sini. Artinya apa? Senaiknya ke BBYB hampir pasti akan ketahan di daerah ini. Berapa persen sih? Kita lihat ya, dari harga tadi ke sini, ya 20%. Kalau saya sih nunggu yang bisa breakout. Maka jawabannya adalah di Arto dan BBHI. Lanjut. Apalagi dong? Amar. Bank Amar. Yuk kita lihat. Nih, Bank Amar ini... Oke, kita ganti MA ya. Wah. Ya, udah deket sama resisten. MA 200. Jadi kelihatannya akan istirahat dulu. Oke, kedua, kalau lihat di sini gimana? Iya, belum sih ya. Jadi belum terlalu apa namanya? Nih, lihat nih historisnya nih, ada merah-merah ini. Maka dia udah deket-deket sama resisten. Jadi enggak ya, belum ya. Maksud yes, untuk yang udah beli di bawah, it's a profit position untuk Anda. Tapi kalau untuk baru mau beli, lebih baik yang tadi. Gitu. Lebih baik yang tadi. Abis Bank Amar, apalagi ya? Agro. Tadi ada yang bilang agro. Yuk kita buka agro. Salah nih. Agro. Aduh, sayang sekali teman-teman semuanya. Agronya belum begitu bagus. Nih, lihat nih ya panah yang saya buat. 1, area resisten trend. Kedua, area resisten swing di sini. Yang dimana berdekatan dengan area resisten swing juga di sini. Teman-teman, saya pakai profit trader modul aja karena sebentar, saya kembali ke video dulu. Jadi, mohon maaf ya, saya pakainya profit trader modul ini aja karena cepat buat saya untuk ngambil kesimpulan buat teman-teman. Dan teman-teman juga langsung bisa ngeliat, ada level-level target harga di berapa, Anda bisa catat. Di sini nih. Coba lihat nih. Di sini. Nih, ini ada harga nih. Nih, ada harganya di sini nih. Oke? Ada harganya. Teman-teman coba perhatiin deh. Ini saya turunin dikit nih biar ada teman-teman bisa lihat nih. Jadi garis merah ini harganya nih 700. Garis biru titik-titik ini harga nih 665. Garis biru solid nih ini harga nih 675. Jadi resistennya agro itu di 665 sampai 700.
Jadi gimana trading strateginya? Anda silakan untuk beli di sini dan expect kalau naik maksimum di sini. Arti berapa upside-nya? Upside-nya kurang lebih 27%, 26%. Not bad juga ya. Ini artinya semua swing up-nya bank digital ini seru nih, 30%-an. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini. Jadi, agro ini, teman-teman saya mau tanya. Agro ini lebih mirip sama BBHI atau lebih mirip sama BBYB? Jawabannya adalah BBYB. Coba dah lihat. Nah, mirip kan? Mirip kan? Panahnya di atas, rapatnya di atas, dia posisi lagi di bawah. Oke? Jadi ini saham ini tidak main breakout, saham ini main swing. Jadi ketika dia break resist, jangan dibeli. Mendekati resist, ini harus jual. Sama seperti agro juga. Agro juga. Agro ini tidak untuk saham breakout. Hati-hati. Oke, jadi tidak semua saham breakout itu boleh dibeli. Anda harus lihat kondisinya. Jadi di sini agro, ini strategi adalah buy on weakness untuk sell on strength. Ini adalah area resisten yang sangat kuat di agro. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, habis agro apalagi nih ya? Saya mau coba cek dong di sini BBKP. BBKP itu bukan bank digital. Bukannya kayaknya ya. BGTG juga bukan deh. BABP. Nah, ya, katanya BABP ya. Coba kita lihat. Naik banyak. Nah, ini saham yang susah dianalisa nih. Teman-teman percayalah, saham yang naik seperti ini Anda nggak mungkin bisa beli di bawah. Oke, dan sekarang dia udah mencapai resisten nih di sini nih, lihat nih ya. Kelihatan nggak? Nih, titik ini, garis, ini resisten, maka kemungkinan besar dia istirahat dulu. Dia istirahat dulu untuk konsolidasi dulu menguji resistennya. Di sini. Saya ganti warna merah deh. Seperti itu. Ini kurang lebih trading plan buat BABP. Walaupun saya juga nggak rekomend di sini. Belum terlalu oke. Lalu apalagi ya, BABP udah, Sido, Befik bukan deh. Arto dari Pak Ahmad Fikri Abdullah. Arto udah dibahas ya Pak ya. Jadi agro juga udah dibahas oleh Pak Rich. Jadi nanti tinggal tonton rekamannya. Apalagi di sini? Oke deh, ini karena banyak yang nanya, saya mau coba bahas AGRS. Kita lihat di sini. Agris. Loh, AGRS. Wow. Oke, pertama. Wah, berat ini. No. Berat. Nih, ganti ke MA dulu deh. Tonton bisa lihat nggak? Harga saham, lihat di sini ya. Harga saham, kalau dia geraknya itu nempel MA, lari lagi, nempel MA, lari lagi, nempel MA, lari lagi, kayak gini terus nempel MA, lari lagi. Ini adalah saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi gimana ya? Jadi nanti pas naik dia juga zigzag bikin susah tidur. Tipikalnya seperti itu. Kalau di profit trader modul itu ditandai dengan warna map atau trend color yang gado-gado nih, merah, putih, hijau, putih, merah, putih, hijau, merah, seperti ini. Jadi not recommended untuk di AGRS. Oke. Breeze tadi, Breeze. Oke, Breeze. Kita lihat Breeze. Yuk, kita lihat Breeze di sini. Nah, sama nih. Lihat nih. Warnanya ya. Gonta-ganti ya. Ini kita sebut kalau di grup profit trader kita sebut sebagai gado-gado. Daripada trading mendingan makan gado-gado. Nah, kita kembali ke MA. Nah, teman-teman bisa lihat nih karakternya gimana. Ini karakter harga saham yang gado-gado tadi. Dia selalu nempel MA, pergi, nempel, pergi. Seperti itu. Nih, seperti ini terus. Jadi ini saham yang nggak konsisten. Jauh lebih baik di saham kayak Arto. Contoh nih ya. Nih, kalau turun jauh dari MA, ini paling bagus. Ini paling bagus nih, turunnya nggak ada rem. Atau seperti BBHI, coba lihat nih.
Kalau turun dia jauh dari EMA, dia benar-benar tegas meninggalkan EMA. Nah ini kalau naik juga tegas. Gitu ya teman-teman ya. Kalau naik juga tegas. Tapi kalau saham yang geraknya tuh kayak BBKP, bener gak sih tadi? Nih, nempel MA pergi seperti ini saham yang sangat tidak tegas. Jadi akan lebih sulit untuk dianalisa. Gitu ya. Oh ada lagi nih, dari Oma Loce. Bank Aladin. Siapa yang punya rekening Bank Aladin? Sama nih ya. Nih. Oh ini udah pernah kita analisa dulu nih. Bikin bearish flag terus nih. Break. Bearish flag turun. Bearish flag turun. Oke kita hapus dulu aja. Tapi pada dasarnya ini karakternya akan sama kayak BGTG, AGRS. Yang kalau teman-teman lihat di Profit Trader ini warnanya aduh gaduh-gaduh. Jadi no. Enggak. Ada pilihan yang bagus teman-teman. Arto, BBHI, BNBA, BBYB. Itu menarik. Oke, lanjut. Saya mau coba cek lagi di sini ada apa lagi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu mengenai bank-bank digital ini. Kita ini paling hobi mendeteksi saham yang lagi nggak banyak diomongin orang. Walaupun akhir-akhir ini udah mulai banyak orang ngomongin bank digital. Jadi teman-teman coba lihat aja dari PBV aja. Dulu kan PBV Arto itu berapa kali sih? Berapa puluh kali? Saya udah bingung, puluhan kali, udah gede banget puluh kalinya. Kayak 30 kali. Sekarang kalau nggak salah 4 kali atau 8 kali ya, saya lupa. BBYB juga, PBV berapa? Kalau nggak salah 7 kali. Saya nggak ingat fundamental ya, teman-teman tinggal cek sendiri ya. Tapi PBV udah di bawah 10 semua. Walaupun tetap lebih tinggi dari BBCA, PBV-nya, tapi bank digital mungkin makhluk yang berbeda gitu ya. Nah, kalau gitu artinya gimana dong? Jadi kalau teman-teman lihat dari awal tadi di video, maka teman-teman bisa lihat bahwa yang paling menarik secara tren, secara bottom reversal itu ada di 2. Pertama adalah Arto, kedua adalah BBHI. Gitu ya. Kalau secara swing, Anda langsung beli, nggak usah nunggu break resist. Swing, tapi sampai ke resist Anda jual, maka yang menarik itu ada di BBYB dan BNBA. Oke, tadi BBKP, AGRS, BABP, BRIS, Agro. Mohon maaf, nanti dulu. Bisa naik nggak? Bisa, tapi nganalisanya susah. Anda mau cari yang analisanya gampang atau analisanya susah? Kalau saya sih pengen yang gampang aja. Karena hidup sudah susah. Bener nggak? Jangan bikin kompleks. Istilahnya seperti itulah. Oke, lanjut. Sekarang kita coba cek ada ide saham banking lain nggak ya? BGTG. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat BGTG. Jadi teman-teman pakai Profit Trader Module, sekali buka chart Anda langsung tahu yes or no. Ini jawabannya adalah no. Gaduh-gaduh. Saya mau cari yang kayak gini. Nih, saya mau cari yang kayak gini, tegas. Lu kalau merah ya merah aja. Nih, tegas. Merah ya merah aja. Dari biru, merah muda, merah tua, tegas. Merah ya merah aja. Jadi nanti ketika dia balik arah, dia juga tegas. Atau saham yang kayak gini, tegas, gitu loh. Nih, mana dia? Nih, merah aja gitu loh. Turun ya udah turun aja, jangan zigzag, turun terus aja. Nanti kalau naik dia akan kayak pas lagi turun. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Apa lagi dong? Apalagi nih bank digital lainnya? Tadi Amar udah, BBYB udah, BBKP udah, enggak terlalu oke. Jadi kelihatannya 4 bank digital yang paling menarik itu yang Anda harus pantau adalah Arto, BBYB, BBHI, dan BNBA. Memang BNBA paling gak liquid sih ya, jadi coba sesuaikan aja dengan likuiditas di sana. Apalagi ya? Ya kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi apa yang kita sampaikan di sini bukan karena
titipan orang, tolong dong bahas tentang bank digital. Enggak. No, kita teman-teman murni technical. Anda bisa lihat sendiri di Profit Trader Module, saya nggak bisa bohong bahwa apa yang saya jelaskan itu adalah menunjukkan sebuah flow dari merah menjadi putih, dari downtrend menjadi sideways, atau kalau di Google Maps dari macet parah, habis hujan, banjir dan sebagainya ya, udah mulai nggak macet. Nah, di setelah kita perlu siap-siap. Bukan berarti dia akan bullish, pasti bullish, bukan. Tapi kalau mau bullish, dia relatif lebih terbuka peluangnya. Jadi kita based on trend following, dan trend following bisa mendeteksi bottom reversal dan lain sebagainya. By the way, kalau teman-teman mau mendapatkan insight, analisa, rekomendasi berdasarkan trend following ya, teman-teman bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Anda bisa mampir ke website Galeri Saham, pilih newsletter, atau kalau mau gampang, hanya ketika IG live ini berlangsung, ya, Anda bisa tulis email Anda ke kolom komen di bawah. Nanti tim kami akan bantu compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham yang besok pagi per jam 8 pagi Anda sudah bisa menerima email-email rekomendasi berbasis trend following. Siapa tahu salah satunya adalah bank-bank yang tadi barusan kita lihat bersama. Oke, jadi tulis email Anda di kolom komen hanya ketika live ini berlangsung hari Rabu tanggal 9 November. Jadi kalau Anda melihat rekamannya di YouTube atau di Instagram, please jangan tulis komen Anda, takut disalahgunakan. Karena ketika live, email Anda akan terhapus ketika live sudah selesai. Tulis email di bawah ya. Oke, lanjut. Setelah itu apa lagi di sini? Panin. Oke, Panin. Wait, sebelum saya bilang Panin, saya mau jawab dari Pak Wendra 86. Kok pakai MA berapa aja? Jadi di sini kita pakai MA. Jadi kalau untuk trend, major trend dan minor trend, kita harus pakai moving average-nya tuh 50, 100, dan 200. 200 setahun, 50 itu adalah satu kuartal. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda akan bisa melihat flow-nya. Cuman masalah dari moving average adalah dia tidak bisa mendeteksi bottom reversal. Anda kalau mau mendeteksi bottom reversal, Anda harus pakai moving average yang lebih pendek, 5, 10, 20, dan lain sebagainya. Tapi itu akan membuat fokus kita berubah-ubah, terdistorsi, maka kita nggak nyarankan itu di sana. Itulah kenapa kita menggunakan apa yang kita gunakan di sini. Ini basis dari Galeri Saham dalam mencari saham. Yaitu misalnya ini ya, kayak gini. Arto. Maka Arto ini secara moving average belum bagus. Nih, belum bagus. Bahkan dulu ketika dia naik sampai MA 100 di sini, ini kan lumayan nih naiknya nih. Ini juga secara moving average masih downtrend. Ini very strong downtrend loh di sini. Oke. Nah, gimana cara kita bisa mendetek dan kita sebutkan ini potensial. Nah, disinilah memang ya kita menggunakan Profit Trader Module dengan menggunakan warna. Karena warna ini lebih spontan, lebih instan, dan lebih intuitif di situ. Jadi ya mau nggak mau seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini apa lagi ya? Saya mau coba cek pertanyaan dulu di sini. BNB udah dari Pak Muhammad Zurhan ini. Wih, sudah dibantu dijawab nih. 50, 100, 200. Yes. Jadi teman-teman kalau ikut program Galeri Saham, IG Live Galeri Saham, saya nggak akan pernah tuh bilang, oh saham ini pakainya MA 50 lebih bagus deh, 50 tuh bagus. Kalau saham itu, oh pakai MA 20 lebih bagus. Hati-hati. Itu tandanya tidak konsisten. Nah, pertanyaan menarik nih. Dari Ron 888. Malamko, apakah karakter saham akan berubah selama bisnisnya sama, akan meng-attract pelaku yang sama? Selama manajemennya sama, akan meng-attract orang-orang yang sama di market. Gitu. Selama apalagi ya, karakter bisnisnya sama, maka dia akan meng-attract investor-investor yang sama. Jadi selama tidak ada perubahan yang besar dalam sebuah perusahaan, karakter selalu sama. Gitu teman-teman. Karakter selalu sama. Ada nggak karakter saham yang berubah? Ada. Contohnya apa? Arto. Dulu Bank Artos di Bandung diakuisisi jadi Bank Jago.
Manajemen berubah, lini bisnis berubah, karakter berubah, sahamnya berubah. Tapi kalau misalnya ya kita habis akuisisi, kita habis ambil tambang baru, akan membuat kita lebih profitable, bla 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 segala macam. Tapi manajemennya sama, akan mengattract trader-trader yang itu lagi. Jadi itu namanya apa ya? Hukum ya gitu deh, gitu ya. Law of attraction. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan bagus banget. Dari Andri Sadel HTB, BNB udah belum? Udah Pak. Nanti silakan ditonton ininya ya. Apa namanya? Ulangannya. Becap menarik kok. Yuk kita lihat. Becap. Ya, boleh nih, becap. Becap, kita pakai yang standar dulu ya. Becap. No. Sama sekali gak menarik. Nih karakternya nempel-nempel resist dan nempel-nempel MA dan balik-balik lagi. Ini kemungkinan besar warnanya pasti gado-gado. Tuh kan, bener kan? Nih, ini nggak untuk trend following. Ini untuk naik dikit dijual, naik dikit dijual silahkan. Tapi ngapain spend your time untuk naik dikit-dikit dijual? Mendingan tunggu yang benar-benar bagus, beli, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Buy and hold. Gitu ya. Dari Pak Tony Nio, BNGA. Nah ini kita udah masuk ke bank non-digital. Ini bagus kok. Ini dari kemarin kita udah pantau. Cuman apa ya? Kita nunggu yang bottom reversal. Jadi secara tren dia bagus. Tapi teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Nih moving average lagi ya. Lihat nih. Karakter saham ini selalu. Teman-teman sebelum saya lanjut. Itulah kenapa kita harus pakai moving average itu konsisten. Dengan demikian kita bisa mengenal karakter saham dan ngebedain dengan yang lain. BNGA tipikalnya selalu nempel-nempel MA. Nempel MA, nempel, naik, turun, nempel, segala macam. Kalau diwarnain jadinya gado-gado. Jadi ini bukan favorit kita. Itulah kenapa kita nggak bahas. Gitu ya teman-teman ya. Itulah kenapa kita nggak bahas. Not my type. Walaupun bagus, she is not my type. Nah, kita bisa ngomong kayak gitu tuh. Kalau kita analisa saham. Kalau selera kita konsisten. Gitu ya. Lanjut. Di sini ada baca. Coba baca yuk. Baca Bank Kapital. Udah belum ya tadi ya? Jelek. Nih, ini tipikal yang pasti nempel-nempel MA lagi. Seperti BBKP, AGRS, dan lain-lain. Nih, sama. Menjadikan dia kalau naik atau turun tidak punya dominasi. Warnanya jadi gado-gado. Not so good. Oke, dari Pak Hadi Sunar. BFIC. Kita lihat di sini. Sama. Ini pasti gado-gado tuh kan. Secara moving average, selalu tektok-tektok di MA. Jadi jangan teman-teman ngapain beli saham kayak gini. Gitu ya. Lanjut. SDRA. Udah lama sekali saya nggak dengar SDRA. Let's see. Waduh. Wow. Enggak banget ini. Ini pasti gado-gado. Nih, nanti break resist, break support, bla 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 segala macam. Oke, lanjut. Tekim nanti ya, kalau udah ada waktu setelah bank selesai kita ke Tekim. Oke. Ini dari Omaloce. Pak Rio, kalau kita take a chance ikut PTM, apakah sampai resist dijual atau ikutin tren? Nah, teman-teman, ini saya mau info sedikit ya ke teman-teman ya. Jadi gini, kita tanggal 8 November kemarin, Galeri Saham itu ulang tahun yang ke-13. Oke, yang ke-13. Udah lama ya. Udah lama juga ya. Ke-13. Jadi dari tahun 2009. 8 November 2009 kita tuh udah ada. Dan ini ulang tahun ke-13. Jadi kita ada promo spesial teman-teman. Promonya apa? Promonya adalah untuk semua teman-teman yang ingin improve metode analisanya,
trading plan-nya dan hasilnya, kita memberikan very special discount. Itu kalau dulu-dulu setiap ulang tahun kita kasih 20%, tapi karena di tahun yang ke-13 ini kita kasih very special offer karena angkanya kan angka yang agak unik gitu ya. Jadi kita berikan promo itu adalah 20% plus 13% untuk semua layanan galeri saham. Mulai dari GS Pro Plus. Kalau GS Pro Plus itu ada PTM tadi, Profit Trader Module. Yang tadi teman-teman lihat garis dan trend color di TradingView, itu di GS Pro Plus. Hingga nanti GS Pro Optima yang paling eksklusifnya kita. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang ada PTM Profit Trader Module ya, Anda bisa pilih yang GS Pro Plus. Ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, Anda silakan cek. Nanti abis live ini selesai, Anda tinggal cek di story-nya Galeri Saham, ada topik mengenai 13th anniversary Galeri Saham, dan di sana kita jelaskan fitur-fitur apa aja yang Anda akan dapatkan ketika Anda bergabung di GS Pro dan GS Pro Plus. Salah satu contohnya, Anda akan menggunakan Profit Trader Module di TradingView Anda. Jadi TradingView itu nanti kita akan masukkan, kita akan inject, kita akan invite Anda untuk bisa menggunakan dan memunculkan modul Profit Trader tadi. Itu yang pertama. Kedua, Profit Trader itu bisa dipakai nggak hanya di saham Indonesia, tapi bisa dipakai di saham luar negeri. Mau analisa Facebook, Amazon, Google, silakan. Anda trading kripto atau teman Anda trading kripto, Anda gunakan Profit Trader modul, silakan. Konsepnya sama, tinggal time frame-nya mungkin diubah. Karena setiap karakter market itu kan berbeda-beda. Nah, kedua adalah tentu akan mendapatkan trading signal. Jadi, kalau misalnya saham Arto break resist, saya mau beli dong, tapi saya lagi sibuk, tapi saya standby di handphone saya atau saya standby di komputer saya, nanti akan ada trading signal. Ada cek contoh trading signal di IG story, ada story-nya. Lalu setelah itu ada apa? Ada kelas hybrid, offline dan onsite dan online. Tentu bisa cek di IG story dan nanti ada link untuk Anda cek informasi mengenai promo tersebut. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan dari Oma Loce. Kalau ambil PTM, apakah sampai resist dijual atau ikutin tren? Kembali Bu. Tadi, kalau kita menemukan saham yang trennya bagus, yang warnanya itu rapi, merah mulai putih seperti itu, lalu garisnya itu rapet, resist supportnya rapet, maka strateginya adalah trend following. Strategi adalah trend following. Beli, simpen terus. Tapi, kalau kita ketemu saham yang gado-gado, atau saham yang tiba-tiba naik, dan kita tahu ada 3 resisten di atas, atau 2 resisten di atas, seperti itu, maka ketika mendekati resisten, kita sell on strength. Jadi, dengan Profit Trader, teman-teman bisa tahu, buka saham ini, strateginya trend following. Buka saham itu, strategi adalah swing trading. Buka saham Ono, mendingan cari saham lain. Itu bisa ketahuan, Bu. Kurang lebih gitu ya, Bu Oma Loce. Atau Oma Loce saya panggil ya. Tapi gitu ya, Bu ya. Oke, lanjut. Dari Pak Haris. Kertas-kertasan, Pak, apakah ada koreksi, apakah bisa masuk untuk ikuti trennya? INKP, Tekim, itu bagian dari trading plan galeri saham. Jadi ini buy on weakness. Saya kasih lihat di sini. Nih, langsung kelihatan nih, ini pokoknya jelek nih. Udahlah, nggak perlu tahu nih sahamnya apa. Oke, saya nggak bicara perusahaannya jelek, tapi saya bicara harga sahamnya. Oke, INKP, kita buka ya di sini. Gimana INKP? Nah, langsung deh kelihatan. Ini saya hapus dulu deh. Nah, langsung kelihatan bahwa INKP setelah konsolidasi dia break titik-titik biru ini, resisten. Artinya di mana nih? Nih, kurang lebih ya di sini. Maka, kalau Anda punya kesempatan beli INKP di sini, it will be very good. Gitu, teman-teman. Ini INKP. Kembali, selanjutnya Tekim juga sama. Tekim ceritanya ini juga mirip nih. Nah, lihat nih ya, ini kan double bottom nih.
Tapi kalau secara profit trader modul, Anda bisa lihat bahwa ini adalah area resisten. Jadi kalau Anda bisa dapetin di harga ini, wah, it's gonna be very nice. Dan yang menarik dari saham ini adalah supportnya terus naik. Di sini juga supportnya terus naik. Ketika Anda beli di sini, maka jarak antara level beli ke support ini hanya 3%. Entry risk Anda cuma 3%. Ini menarik. Gitu ya teman-teman ya. Ini kurang lebih mengenai Tekim. Oke, lanjut. Kita lihat di sini dari Irfan. Excel. Gimana Excel ya? Udah kelihatan ini pasti gado-gado. Tuh kan, gado-gado nih. Tuh, saham gado-gado. Saham yang susah dianalisa, hanya bisa untuk trading jangka pendek. Dan it's not my type. Jadi saya nggak berkomentar di sini. Jadi kita di galeri saham, kita nggak berusaha memberikan jawaban. Enggak. Kalau jelek, kita lebih saranin ganti saham lain aja lah. Ngapain dipaksain di sini? Gitu ya. Oke, lanjut. Nih, ITMG dari Pak Larno. Sama Adaro. Tadi ada pertanyaan mengenai Adaro ya. Adaro. Jelek teman-teman. Nih, Adaro jelek. Oke lah, cost secara MA kan dia masih di atas MA 100. Uts, jangan salah. Dia kan udah di bawah MA 50. Tapi kan ada MA 100 nih, gelut deh di sini deh. Nanti bisa rebound nih sampai MA 100, lu serok bawah, nanti bisa naik ke atas sini. Silahkan, terserah. Nah, kita pakai profit trader modul, maka Anda bisa lihat bahwa harga saham kalau sudah tembus merah solid dan tembus merah titik-titik di sini. Artinya gini kan gambarnya ya, kurang lebih ya. Hindari. Tapi kan ini call udah nggak mau tahu, hindari. Yang penting nggak usah nyangkut dulu. Tapi kan nanti kalau ini udah murah nih, udah lihat di sini. Kalau mau nampung aja di sini. Di level kurang lebih sini. Yakin ini bisa turun? Ya lihat aja. Selama kita bukan penggerak harga, ya kita tinggal follow the trend atau unfollow the trend. Gitu teman-teman. Ini ada Adaro. ITMG gimana? ITMG. ITMG. Wah, ITMG kritikal nih. Nih, lihat nih ya. Lihat nih. Ketika mencapai biru titik-titik, dia terkoreksi. Kok bisa sih? Karena tren sudah gonta-ganti warna nih. Gado-gadoan. Jadi, hati-hati jika ITMG tembus di sini. 41.600-an. Karena tendensinya, dia akan menuju sini hingga sini. Gitu ya teman-teman ya. Ini kurang lebih ITMG. Apalagi ya? NISP BJBR. Which NISP apa kabarnya NISP? NISP. Saya ingat NISP, saya ingat kucing lucu di PIK Jakarta Utara. Financially fit. Enggak. Ini gado-gado, tipe saham gado-gado. Not so interesting. Yes, dia uptrend, supportnya naik terus. Tapi kalau bagi saya karakter dia itu gado-gado. Lihat nih. Jadi gado-gado tuh gimana? Jadi dia kalau udah naik, dia tiba-tiba bisa turun. Kalau dia turun, tiba-tiba dia suka loncat sendiri. Tipe kayak gitu. Tipe yang susah dianalisa. Dan mohon maaf, saya adalah tipe orang yang males cari saham susah. Kalau ada cari saham gampang, walaupun saya harus nunggu agak lama hingga dia benar-benar jadi bagus, lebih baik saya cari yang itu daripada saya maksain trading di saham yang susah di sana. Tinggal balik lagi, Anda mau cari prestasi dengan mencari yang susah atau mencari yang gampang? Kalau saya sih, saya agak pemalas. Saya cari yang gampang. Gitu ya. Lanjut di sini, apa lagi nih? Oh, Bumi. Oke. Bumi dari File Opex, dan jujur Bumi itu dari tadi udah banyak yang ngetik nih mengenai Bumi nih ya. Kita lihat Bumi. Bumi dan kawan-kawan. Wah. Nih, teman-teman perhatiin nggak? Dominasi Bumi itu bagus nggak kalau rally? Teman-teman melihat di mana? Nih rally ketika di sini ya. Nih, saya bikin gambar gini.
Coba lihat garis solid merahnya, konsisten naik nggak? Yes. Ngasih cuan lumayan nggak? Di sini harga 60, di sini harga ketika tembus 180. Lumayan kan? Nah, ketika dia naik, coba lihat pergerakan trennya. Dari merah, hijau, biru. Biru ini solid nggak? Solid. Artinya nanti kalau bumi, di sini ya, bumi. Oke, balik dulu deh ke yang konvensional. Nanti kesannya kok saya ngomongin profit trader doang. No. Kalau lihat dari bentuk seperti ini, maka dia sedang pembentukan kayak pola ya kayak cup and handle, oke? Dan dia berada di atas MA50, which is itu bagus. Jadi kalau ini bisa dilewatin, ya saya rasa dia bisa ke level previous high di sini. Kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau balik ke profit trader modul, maka yang kita perlu lihat di sini adalah apa? Yang kita perlu lihat di sini adalah ada dua resisten bumi yang cukup kuat. Pertama adalah di level biru titik-titik ini 199. Yang kedua adalah di garis ini, yaitu di berapa? 191. Maka level ini nih harus dilewatin dulu. Kalau ini dilewatin, wah, saya nggak ngomong pasti atau enggak ya. Cuma tendensi rally rapi itu ada kayak gini. Tendensi rally rapi itu ada, teman-teman. Di situ bumi. Oke? Nah, itu dia. Jadi itu dia mengenai topik hari ini, trading lab hari ini. Jadi kayaknya trading lab hari digabung sama IG Live tuh menarik ya. Nanti paling saya kasih satu komputer untuk ngerekam biar saya bisa upload di YouTube. Oke? Jadi trading lab ini mengenai bank digital. Apakah sudah waktunya bank digital manggung? Tanpa kita mendalami fundamental, karena fundamentalnya juga ya nggak akan bisa didalemin karena nggak seperti biasanya BRI Mandiri kan gitu ya. Belum. Tanpa concern di sentimen, tanpa bisik-bisik orang temen gitu ya. Kadang trader kan gitu, bank digital dong bahas dong, bank digital dong bahas dong. Nanti kalau dulu tolong dong bahas dong, call dong, jadi udah ini segala macam. Nggak, kita pure pakai technical berbasis trend following, maka terlihat bahwa bank digital sudah mulai ada peluang, tapi coba difokuskan di saham-saham yang top minded di bank digital ini, yaitu di Arto. Yang mirip. Pertama, yang untuk strategi breakout, oke? Untuk strategi breakout, break resist, teman-teman lihat grafiknya atau teman-teman nonton ulang live ini. Yang strategi breakout adalah Arto, kedua adalah BBHI. Lalu yang strategi swing, Anda bisa beli sekarang untuk sell on strength, yaitu di BBB. Tapi BBB udah naik hari ini, dan BNBA di sana. Dan jangan lupa teman-teman, jadi kita ada promo 13th anniversary Galeri Saham, promo khusus untuk membership Galeri Saham. Dan teman-teman yang mau menggunakan profit trader modul yang Anda lihat di video ini, Anda bisa ambil GS Pro Plus paketnya. Ada 3 bulan, 6 bulan, setahun, ataupun GS Optima. Itu teman-teman akan mendapatkan diskon itu 20% plus 13%. Tapi 13% itu hanya sampai 13 November besok. Setelah 13 November, diskon kembali ke normal dulu, yaitu hanya 20%. Check it out di IG Live, di IG story-nya Galeri Saham setelah live ini berlangsung. Paling itu aja dari saya, semoga bermanfaat, dan video ini tanpa memerintahkan membeli atau menjual, tapi sekedar memberikan insight secara teknikal, bisa membantu Anda untuk menambah referensi stock picking atau menyempurnakan stock pick yang sudah Anda miliki yang kebetulan sama dengan apa yang dibahas di IG Live ini. Oke, terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.